tidak tegang dan ini kita sudah berdebat sangat panjang, kita coba mengingat lagi yel-yel kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Di sini saya akan berbagi pengalaman, bukan mengajari tapi berbagi pengalaman tentang materi budaya positif. Ini adalah salah satu azas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Selama ini kita hanya mengajar, bukan mendidik murid-murid kita, karena kebanyakan yang terjadi seperti itu. Yang kedua, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah. Yang ketiga, pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kenapa sekarang Bapak Menteri maupun Ki Hajar Dewantara menyarankan yaitu pembelajaran yang menyenangkan? Itu salah satu keinginan dari Bapak Pendidikan kita. Berikutnya, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Yang berikutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita harus membuat sekolah kita menyenangkan, karena anggapannya sekolah itu seperti sawah dan murid itu adalah benih. Gimana mau benihnya bagus kalau kita tidak merawat anak-anak dengan baik? Seperti itu. Kemudian KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Itu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang segera diprogramkan untuk materi guru penggerak. Saya di sini hanya berbagi, bukan untuk mengajari. Seperti itu. Ini adalah materinya. Yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, penerapannya. Saya sambil duduk dulu. Nah, di sini perubahan paradigma belajar yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini yang kadang kita lupa sebagai seorang pendidik. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah guru itu harus bisa mengontrol murid, padahal murid kadang tidak mau dikontrol oleh gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang paling sering, yaitu guru-guru kadang secara tidak langsung menyindir murid-muridnya. Ini yang paling sering saya lihat. Jadi seolah-olah agar sebetulnya tujuannya biar murid itu mau kita kontrol, padahal murid itu kadang-kadang tidak mau dikontrol. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini untuk pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu guru gak boleh memaksa muridnya, tapi guru harus menyesuaikan kondisi muridnya. Itu yang lebih tepat. Jadi tidak lagi sekarang guru berteriak, marah-marah, itu hanya membuat mereka secara mental akan jatuh, dan itu akan teringat seterusnya. Makanya memang dilarang. Kenapa sekarang sekolah ada gerakan sekolah menyenangkan, ramah anak, tujuannya seperti itu. Karena kalau sudah kena mentalnya, anak-anak itu akan teringat, pasti teringat. Ada dua kemungkinan. Jadi yang teringat yang baik sama teringat yang jelek, pasti ingat. Itulah anak-anak kita. Kemudian terjadi perubahan paradigma belajarnya dari Stephen R. Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda.
bukan orang lain yang kalian ubah, Bapak Ibu. Jadi sikap diri kita sendiri. Namun jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Membuat perubahan yang dimulai dari hal yang mendasar kita, melakukan sesuatu itu penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi karena memang kita objeknya utama adalah murid, kita sebagai pendidik harus menyesuaikan kondisi murid, bukan murid yang harus menyesuaikan kondisi pendidik. Itu kunci paling penting dari pengajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru yang mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penggunaan positif efektif. Ini bisa digambar seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi guru yang mengontrol muridnya. Harusnya murid yang kita pahami, bukan gurunya yang mengontrol muridnya. Sedangkan disiplin positif yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah perubahan paradigma dari dua tokoh tersebut. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini perbedaan ya. Jadi stimulus respon lawan teori kontrol, yaitu pandangan tentang dunia. Yang pertama, di situ stimulusnya realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Jadi memang pembelajaran Ki Hajar Dewantara dalam realisasinya tidak boleh guru mengancam muridnya, atau tidak boleh guru melakukan kekerasan pada muridnya, meskipun secara fisik. Berikutnya yaitu dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau dari kita sendiri agak ngajarin, dari siapa lagi mereka belajar? Seperti itu. Kemudian, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau bisa dari sekarang kita sebagai pendidik harus betul-betul menjadi pendidik yang baik, yang sabar, yang ramah, dan bertanggung jawab akan belajarnya. Seperti itu. Nah, ini adalah diagram disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi di sini teori kontrol yang disampaikan dari Dr. William Glasser. Ini ada keterangannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini sudah jelas di tabel ini. Dan kita posisi kontrolnya juga ada. Di sini ada yang namanya penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya kita yang tanpa sadar pembuat rasa bersalah. Misalnya, saya kecewa dengan kamu, Mas. Kenapa kok bisa melakukan seperti itu? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Banyak yang seperti itu biasanya. Kemudian harus menjadi teman. Kemudian guru juga harus jadi posisi pemantau dan manajer. Dan yang paling sulit adalah menjadi manajer. Jadi kalau manajer dia hanya mengatur murid-muridnya, jadi dikasih tahu tupoksinya apa yang harus dikerjakan, kemudian konsultasi hasilnya.
Itu adalah tuntutan dari pembelajaran masa depan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Di sini sudah ada contoh-contohnya. Jadi yang dikatakan mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi, kemudian regulasi diri, bergotong royong seperti kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Ini adalah tabel profil pelajar Pancasila. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi nanti saya akan buat game seperti Pak Rahman. Jadi kalau kemarin ada kahot, saya sudah siapkan kahot biar agak rileks. Ya, jadi di sini saya lanjut dulu. Diana Goshen itu dalam bukunya Recruiting School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi yang baik berasal dari dalam diri kita atau intrinsik, agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, motivasi melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari orang lain, itu ekstrinsik. Dan ketiga, motivasi untuk menghindari sebuah hukuman, ekstrinsik. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya dapat menuntut murid agar memiliki motivasi intrinsik. Di sini saya sedikit membahas karena ini juga yang sering dilakukan, terutama ini motivasi ekstrinsik, yaitu mendapatkan imbalan. Jadi kita sebagai guru jangan membiasakan memberikan anak-anak hadiah dalam setiap permainan mengajar kita. Itu tidak baik sebetulnya, karena motivasinya nanti saya harus dapat hadiah itu. Ketika dia naik jenjang, dia akan membandingkan gurunya. Itu yang dikhawatirkan. Kalau saya diajari sama Bu Nini misalnya, saya dapat permen, tapi kalau saya diajari Bu Novi, nggak pernah dapat permen. Nah, itu yang kita hindari. Jadi murid jangan sampai membanding-bandingkan guru satu dengan guru lainnya. Iya, nggak sih dibanding-bandingin. Ya. Nah, ini yang kebutuhan dasar kita. Ini juga teori juga. Teori pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang kita harus mengapresiasi murid-murid kita. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi poin utamanya yaitu kita harus membuat kelas kita mengajar itu sangat menyenangkan. Kalau menyenangkan, murid itu gak terasa belajar. Kita pun mengajarnya pasti akan overload, berlebihan. Tapi juga ada beberapa guru yang malah enjoy, kasih tugas, kemudian lihat, cek, absen, hilang. Nah, itu yang memang tidak disarankan sistem pembelajaran seperti itu. Karena memang review dari anak-anak, saya lebih suka jam kosong Pak daripada jam pelajaran. Makanya ini kedepannya semoga kegiatan itu sudah mengurangi. Kalau dihilangkan mungkin sulit, tapi dikurangi. Ini kebutuhan dasar. Dari poin kepada kelihatan dari gambar tersebut kita tahu bahwa murid melakukan tindakan karena ada hal yang mendasarinya. Tindakan yang negatif dari murid mungkin adalah untuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Oleh sebab itu, guru memiliki peran untuk dapat menuntun perilaku murid agar tidak melakukan hal yang negatif.
Bapak Ibu, ini memang lebih banyak teori yang saya sampaikan. Jadi memang kalau kelihatannya agak membosankan, saya mohon maaf. Ya, yang berikutnya posisi kontrol restitusi. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan, tadi ada bagian penghukum, yaitu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Itu juga tidak boleh kita sebagai seorang guru. Membuat merasa bersalah, bisa menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Berikutnya teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mengajak yang baik-baik. Keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Makanya di sekolah memang dibutuhkan aturan yang jelas, tata tertib yang jelas. Seperti itu. Jadi kita jadi guru tuh harus posisinya pemantau atau manajer. Ini manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau sudah guru menjadi posisi manajer itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat, bisa dipahami. Jadi ini ada motivasi itu, ada amal di luar seperti ini. Jadi kadang-kadang murid kita itu menghindari hukuman kebanyakan motivasinya. Jadi penghukum, membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti apa Pak kalau guru berbuat? Misalnya ini, penghukum. Guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu biasanya yang terjadi. Lalu tipe guru penghukum, dia kontrolnya ada di penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu sering kita lakukan. Karena kadang kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ini adalah posisi kontrol kita. Jadi kalau manajer itu bagus malah. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Seperti itu. Dan ini yang lumayan berat Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas. Jadi meskipun di sekolah sudah ada tata tertib, keyakinan kelas itu perlu. Terutama wali kelas yang mengajak murid-murid dalam kelas membuat sebuah keyakinan untuk tidak melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak baik. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berdiskusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu wali kelas, besok kalau sudah jam 5 masuk, kita buat dulu keyakinan kelas kita seperti apa. Anak-anak dikasih lembar-lembar warna-warni. Jadi kita buat aturan sendiri di dalam kelas. Percaya dan menghormati orang lain serta barang milik saya, berkomitmen terhadap tugas. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelas. Yang dibuat yang mana? Yang dibuat ini. Jadi kita sebagai wali kelas sudah bisa menentukan keyakinan kelas kita seperti apa. Jadi misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang kalian tugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lainnya. Nah, sebelum kita tulis mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Siap, Bu Inayat? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Dius. Jangan sampai dipanggil kembali ya, Pak Dius. Sangat menyenangkan, tapi akan lebih menyenangkan lagi jika pemaparan
sering kita lakukan menjadi hal-hal yang positif, meskipun itu bertahap. Karena saya yakin membangun rumah tidak bisa dilakukan dalam satu malam seperti itu. Terima kasih Mas Yes. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi mulai dari apa kita untuk berubah, yaitu mulai dari kita sendiri. Kita harus selalu menjadi seseorang yang suka refleksi. Makanya penting dalam segala kegiatan kita harus ada refleksinya. Entah itu bersama keluarga, entah itu bersama orang tua atau bersama murid-murid kita, harus ada refleksi. Jadi yang kita lakukan selama ini itu minimal harus ada refleksinya. Refleksi itu tujuannya apa? Untuk perbaikan diri ke depannya. Kalau kita tidak mau merefleksi diri kita sendiri, kita tidak akan pernah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu, Ibu Naya. Mungkin ada yang lain yang bisa membantu atau menanggapi statement saya. Mungkin Bu Risa. Anak-anak refleksinya nggak usah dikasih nama, biar mereka nggak takut gitu. Tapi ternyata masih ada seperti yang mengerang atau malah membahas guru yang lain gitu. Jadi mungkin bisa dicoba refleksinya itu bisa global gitu. Jadi Pak Lutfi pernah cerita ke saya dulu pernah dilakukan ini gitu. Dan itu berhasil. Itulah yang refleksi guru. Jadi guru ini gimana, guru ini gimana, guru ini gimana. Nah, guru yang disebut di situ nggak boleh marah gitu. Kadang-kadang kalau bisa dikritik itu kita suka Emosi. ya emosi ya. Nah, itu jangan, karena kan anak-anak tuh perlu kita dengarkan. Itu aja singkat. Siap Ibu, terima kasih. Mas Niko. Nah ini masukan ini dari Bu Risa. Jadi memang kita sebagai guru harus bisa menerima kritikan dari anak-anak didik kita. Kenapa? Agar mereka lebih nyaman dengan kita. Kalau mereka nyaman dengan kita, merasa aman dengan kita mengajarnya pun sangat menyenangkan. Saya yakin itu. Nah, dari kita coba ini ada kuis. Memang saya buat sengaja. Saya belajarnya memang tadi malam. Yaitu kita harus membedakan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini tidak tahu yang mana yang dinamakan hukuman, yang mana dinamakan sanksi atau konsekuensi. Jadi dengan permainan kuis ini, saya harap Bapak Ibu bisa lebih fresh dan bisa lebih paham yang mana yang sanksi, mana yang namanya hukuman. Buat saya sedikit merubah situasi hati sehingga kalau masuk saya lagi saya teori ini ya saya teorinya DSM. Terus habis itu lupa bebas. Jadi yang ada itu kalau nggak dikasih anak itu udah marah. Tapi kalau saya caranya marahnya itu mudah dihapus itu. Maksudnya saya marah kemarin itu saya lagi memberikan sesuatu yang mereka membuat bahagia. Akhirnya anak ke saya nggak takut, biasa aja. Nah, maksud saya bagaimana caranya mengolah dengan keadaan siswa kita yang memang super duper sekali. Mungkin teman-teman ada yang berbagi kalau mungkin, nah ini juga sama ini catatan yang maksudnya khusus ya. Kalau kita menganggap murid itu berbeda-beda, saya juga tidak mau kalau ada yang bilang coba Bu Ivon begini caranya begini. Nggak mau saya. Saya punya kepribadian dewe. Jadi Ki Hajar itu khusus guru juga berlaku dong. Jangan aja gitu loh. Siap. Nah tolong saya kasih ilmu itu Mas. Minimal mengontrol emosi biar tidak saya di kelas BPK itu emosi saya meledak-ledak di saat saya sudah dari rumah sudah ada prediksi bahagia nyampe sini geledek habis sudah. Mungkin itu aja ya Mas Yus. Karena teorinya panjang lebar saya langsung kasih gini aja gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Wivon. Jadi sebetulnya Wivon solusi terpenting itu Wivon harus ikut CGP 10. Itu yang berat. Kalau Wivon ikut CGP 10, saya yakin teori-teori itu akan bisa dilaksanakan. Karena gini Bapak Ibu. Jadi guru penggerak itu bukan guru yang paling hebat, bukan guru yang paling dahsyat, tapi menciptakan guru yang lebih baik dari sebelumnya, lebih mengerti murid-muridnya. Jadi saya di sini berdiri tidak saya paling hebat, saya jujur beruntung bisa mengikuti kegiatan guru penggerak sangat
Jadi kalau Bapak Ibu menganggap guru penggerak itu harus jadi pengawas kepala sekolah, saya mah tidak ada misi untuk kakak itu, karena saya cari adalah pengalamannya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bu Ivon, solusinya harus ikut JGP 10 Bu Ivon, biar lebih mantap. Seperti itu ya Bu Ivon, harus lebih sabar lagi menghadapi anak kita yang istimewa. Monggo Bapak Ibu silakan masuk akunnya. Ini kodenya 3827208. Monggo Bapak Ibu dipercepat. Monggo Bapak Ibu dipercepat. Kita ingin tahu siapa yang lebih paham apa yang namanya hukuman, apa yang namanya sanksi atau konsekuensi. Udah bisa kok. Sinyal jelek. Pertanyaanmu kok Telkomsel? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo yang lain Bapak Ibu kita tolong partisipasinya. Sebenarnya saya ingin mengajarnya seperti ini Bu Tati. Jadi kalau di kelas itu sebelum ngasih materi dibuat asesmen seperti ini. Cuma kadang internetnya yang tidak support. Kalau anak-anak minta pakai data pasti alasannya tidak punya pakai data. Iya. Jika anak bu guru mati, anak terus. Ayo Bapak Ibu, baru 12 orang yang bergabung. Ini pemahaman kita akan sanksi atau hukuman. Bu Ivon baru saja bergabung. Monggo dipercepat Bapak Ibu. Sebenarnya ini menyenangkan loh. Saya pernah menggunakan Quizy itu sama seperti dengan Kapos. Jadi anak-anak itu lebih antusias. Meskipun ini tidak ada hadiahnya ya Bapak Ibu. Jadi jangan berharap hadiahnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah Mas. 15 tambah. 15 kita mulai. Oke siap Bapak Ibu. Dapat hadiahnya, terima kasih sudah bergabung Ibu. Saya unyer. Iya, punya. Apa pertanyaan? Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukumannya apa? Jawabannya yang benar adalah hukuman. Dapat pulsa ini kalau menang. Alhamdulillah. Kayak Rusdiana Ibu. Ini double point. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini sanksi atau hukuman. Sanksi karena ada pembelajaran di dalamnya. ternyata kamu bisa di sekolah. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Wah, bisa semua jawab itu tangan dulu jawabannya. Berikutnya siapa lagi yang di atas? Bisa masih bertahan dan kuati dari sudah terbiasa tadi bisa. Murid kita untuk 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Siksaan. Azab. Hukuman. Wah, Bu Desi naik ke posisi kelima. Naik dari mana? Mana Bu Desi? Menjadikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Desi termasuk Bu Desi. sanksi atau hukuman. Wah, Bu Risa tetap bertahan. Bu Marita naik ke peringkat 3. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Tambah cepat.
ini ya. Kan namanya Pak. Hukuman. Boleh ulang? Jawabannya 3 kali. Wah, ternyata udah naik. Berikutnya double point, kesempatan berjemur di lapangan basket pukul 12 ya karena ngobrol dengan teman. Hukuman, tapi masih ada yang jawab sanksi juga. Ya lihat kayaknya. Apa itu kan nanti bagus soalnya. Wah, Buza Pakal masih tetap bertahan di puncak klasemen. Saya terbiasa. Masih ada ikut ya Pak ya? Saya sudah tahu jawabannya tadi malam. Tolong nggak usah jawab semua ya. Nah, murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, hukum. Hukuman. Kita lihat lagi skornya. Apa bergerak? Akhirnya Pak Bay masih ke posisi kelima. Masya Allah. Akhirnya naik ya Pak ya. Akhirnya naik ke posisi kelima. Siap, berikutnya ini pertanyaan ke-9. Nomor baju ini sampai ukuran Berdiri apa, di Pak? depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini biasanya kita dulu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Mengangkat satu kaki. Oh, saya malah minta 2 kaki. Suruh angkat tangan gini ya. Wah, pinter-pinter semuanya hukuman. Tepuk tangannya dulu. Itu aku paling isi. Ayo, siapa kemek? Tetap 5 besarnya tidak ada yang bergerak. Subhan. Dan ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi penentuan Aku harus menang ini. Bacakan Mak. double point ini. Dibacakan Mak. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu karena area-area itu mangan di hari Bu. Wih, hukuman ternyata. Yang betul yang satu. Pasti begitu ya. Nah, kita lihat hasilnya. Wati di posisi 3, Bu Inaya di posisi kedua. Kayaknya tetap Bu Lisa di posisi kedua. Wah. Dan yang keempat Bu Desi dan kelima Pak Bay. Alhamdulillah. Akhirnya masih ya Pak Bay ya. Nah, dari situ terima kasih. Ini saya jabarkan Bapak Ibu. Nyontoh. Ya. Jadi kita kembali lagi ke materi yang tadi. Masih Bapak ya. Jadi kita tadi sedikit asesmen aja. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir itu adalah namanya restitusi yang terbaru di pemikiran tadi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kan dia sudah tahu. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak, untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Makanya sekarang memang disarankan anak-anak jika ada masalah itu guru harus melakukan restitusi bersama muridnya. Jadi dia bukan memberikan solusi, tapi muridnya akan menemukan solusi akan yang dilakukannya. Seperti itu. Nanti bisa saya bagi nanti untuk yang lainnya. Nah ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak diingatkan. Itu kode pentingnya. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini biasanya berupa tata tertib kita. Kemudian restitusi adalah tindakan
membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, yang tentunya ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Ini saya kasih contohnya langsung, saya lihat saja. Ini ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, jadi memperbaiki karakternya. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia akan berubah sendiri. Itu untuk restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, namanya sekarang namanya segitiga restitusi. Jadi langkahnya itu ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Gini nih, ya apa? Nah, ini contoh-contoh kalimat Rausa restitusinya, yo Bapak Ibu, sore besan sore. untuk menstabilkan Siapa identitas. kondangan itu? Nyusul. Jadi kita sebagai guru Belum berkata sore. Kondangan. berbuat salah itu hal yang Ini manusiawi nggak hadir untuk kondangan. menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Itu kalimat Ya, diwakili menstabilkan sopo aku tanya. identitas. Enggak. Kemudian ini validasi tindakan yang dilakukan maksudnya apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi sekarang jadi guru harus ada pendampingan individu. Kalau di BK itu apa Bu Desi? Pendampingan individu ya, konseling individu ya, atau konseling pribadi lebih tepatnya. Jadi tidak hanya BK saja yang harus melakukan konseling pribadi, tapi kita sebagai guru mapel juga harus berani melakukan konseling pribadi pada murid kita. Ini segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Jadi nanti kalau sudah yakin anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Jadi kita kembalikan kepada siswanya. Jadi siswa sendiri akan mengambil keputusan, bukan gurunya lagi. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir gaungnya sudah. Itu masalah dan membantunya berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukannya orang lain. Dan yang terakhir dimulai dari diri sendiri dan menjadi teladan baik bagi murid dan teman sejawat serta dukungan dari warga sekolah. Dan quote saya hari ini yaitu sesuai dengan Bapak Kiai Jarwan Dewatara, ingal sosun tulodo ing mapil mamkarso tukuri handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Itu quotes saya hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang
Bapak Presiden kita. Kemudian kita membahas tentang tujuan pendidikan, masa perubahan, dan terakhir kesimpulan atau quotes. Ada referensi. Baik, tapi jangan terkeluar. Ya. Ini adalah tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa yang ingin disampaikan untuk mengungkapi kalimat di bawah ini? Perkenalkan, nama saya Henry Gunawan. Saya akan menjawab pertanyaan kita memberikan murid-murid yang bermulia. Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam. Kenapa Bapak tiba-tiba menyuruh saya Zoom, Pak? Apa ada masalah? Iya Mbak Dia, tadi saya sebetulnya ingin manggil Mbak Dia, tapi tiba-tiba saya ada kepentingan di bank. Akhirnya saya tidak sempat memanggil Mbak Dia untuk menemui saya. Mbak Dia baik-baik saja kan? Baik, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya kaget, Pak. Begini Mbak Dia, tadi saya mendapatkan laporan dari Bu Inayah
Katanya Mbak Dia tadi bertengkar di kelas. Apa benar? Iya Pak, benar. Saya kesal dengan dia. Tiap hari dia membuat gaduh di kelas. Bukan cuma itu Pak, Jeffrey juga membuat Bapak Ibu guru kesal dengan teman-teman di kelas. Jika saya ingatkan, pasti dia ngomel-ngomel Pak. Oh begitu. Wajar saja kalau misalnya Mbak Dia itu sampai marah sama Jeffrey. Pasti Mbak Dia emosi. Tadi Mbak Dia apa yang dilakukan sama Mas Jeffrey? Saya marah Pak. Tanpa sadar saya patahkan pulpennya. Oh, patahkan pulpennya. Mbak Dia bersikap seperti itu apa ada alasannya? Iya Pak, masa iya saya biarkan aja Jeffrey bersikap seperti itu? Tiap hari dia membuat gaduh, terus mengajak teman-teman untuk ramai dan nyanyi-nyanyi. Saya capek selalu mengingatkan dia agar tidak membuat gaduh. Siapa yang gak kesal coba Pak? Ya wajar lah kalau Mbak Dia kesal dan berusaha mengingatkan Jeffrey untuk tidak membuat gaduh di kelas. Baru kalau melakukan tindakan fisik seperti bertengkar, memukul, baru itu tidak boleh. Nah, sekarang Mbak Dia coba pikir, dengan tindakan mematahkan pulpennya Jeffrey, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Mbak Dia? Tidak Pak. Menurut Mbak Dia, keyakinan kelas apa yang telah Mbak Dia tidak patuhi dengan mematahkan pulpen Jeffrey? Saling menghormati dan menghargai sesama teman Pak. Nah, benar sekali. Menurut Mbak Dia, menghormati sesama itu penting tidak? Penting sekali Pak. Baik, kalau menurut Mbak Dia itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Mbak Dia lakukan pada saat sedang marah atau emosi? Harus lebih sabar lagi Pak untuk mengingatkan Jeffrey dan teman-teman Pak. Mbak Dia bersedia memperbaiki masalah ini. Insya Allah Pak, saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang Mbak Dia lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah saya Pak. Kalau ada teman yang gaduh, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Lah, itu baru tindakan yang tepat Mbak Dia. Lain kali kalau ada teman-teman yang ramai atau gaduh, Mbak Dia jangan segan-segan laporkan ke guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Tetap semangat ya Mbak Dia. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Untuk kegiatan hari ini, yaitu kita akan mempresentasikan hasil karya UUK ya, tentang tubuh, kemudian foto produk dan poster. Saya Diah Ayu Septiani, kelas 11 DKV 1. Saya akan mempresentasikan hasil karya UUK yang dilaksanakan pada 3 hari berturut-turut sebelumnya. Dengan tema makanan khas Bondowoso. Bondowoso terkenal dengan berbagai macam makanan khas, salah satunya adalah tape. Tetapi tape jika diolah dengan itu saja tidak akan menarik tanpa adanya modifikasi. Jadi saya sebagai anak muda, saya mempunyai ide untuk mengolah tape menjadi lebih menarik. Salah satunya saya memilih produk pai tape coklat lumer. Yang selain rasanya enak, pai tape juga menarik jika dilihat dari segi penampilan.
Pertama, saya akan menjelaskan filosofi logo yang saya buat. Ini dia penampilannya. Pertama, lingkaran di belakang menyerupai lingkaran bergelombang di belakang terlihat jelas menyerupai bentuk kue pie, sehingga konsumen dapat mengetahui bentuk asli produk tersebut. Lalu menggunakan gambar kartun tape karena tape adalah bahan utama dari pie tape tersebut. Gambar kartun tape tersenyum disimpulkan bahwa kami akan melayani konsumen dengan penuh senyuman. Gambar tangan 2 jari melambangkan kedamaian antar produsen dan konsumen. Kalimat pie tape menggunakan font tegas dan sesuai dengan bentuk tape. Ada daun singkong sebagai elemen dan cangkir dan juga beberapa bunga kering. Selanjutnya adalah hasil poster yang saya buat. Mengapa saya mengambil konsep seperti ini? Karena dengan konsep seperti ini konsumen dapat melihat jelas langsung tertuju kepada gambar dan judul, yaitu pie tape coklat lumer. Fungsinya adalah memudahkan konsumen untuk mengenal produk ini, begitu. Oke, bagus, kelas 11 DKV sudah bisa kasih contoh yang bagus dibandingkan kelas 11 lainnya. Belajar presentasi itu penting karena nanti kalau sudah kerja pasti komunikasi itu paling digunakan. Nah, dan terima kasih, saya tutup dulu doanya. Siapa yang mau doa? Rizky. Dulu siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.